Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSI KMH Kapolres Pacitan menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Menggunakan masker itu pun tidak hanya menggunakan masker saja. Apabila sedang berbicara, masker tolong tidak diturun-turunkan. Gunakan dengan baik. Dan ketika ingin memegang mata, hidung, mulut, tolong pastikan tangan Anda tercuci dengan bersih atau terkena sanitizer. Ini semua adalah bagian upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang harus dilakukan kalau kita menjalani isolasi mandiri? Tinggal di rumah, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak dari anggota keluarga lain. Selalu memakai masker dan segera ganti apabila basah atau kotor. Rutin ukur suhu tubuh dan observasi gejala batuk atau kesulitan bernapas. Hindari berbagai peralatan makan dan perlengkapan mandi. Terapkan perilaku hidup sehat. Upayakan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Hubungi fasilitas kesehatan bila sakit memburuk. Disiplin lakukan isolasi mandiri. Yakinlah, kita bisa lawan corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia. Pasca wabah COVID-19, pemerintah mengucurkan beragam jenis bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Di tingkat pusat, dari alokasi anggaran 405 triliun rupiah, Bansos merupakan bagian dari komponen jaring pengaman sosial senilai 110 triliun rupiah. Sedangkan dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar 67,32 triliun rupiah, sebanyak 25 triliun diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Alokasi bansos lainnya bersumber dari dana desa total 21 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran beragam jenis bansos tersebut. Laporkan jika mendapati bantuan salah sasaran atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Caranya mudah, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Sekali lagi, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Jaga adalah
adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Jaga melibatkan masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. Jaga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon umpan balik dari masyarakat. Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bersama Radio Suara Pacitan. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Setia. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali hari ini 21 Juni 2021 kita berjumpa dalam rangkaian acara Spirit Pagi Radio Suara Pacitan, yang hari ini kita akan ngobrol sejenak bersama KPPN Kabupaten Pacitan dan akan mengangkat topik isu proaktif, yakni kerja keras APBN untuk rakyat. Untuk Mitra Setia yang saat ini sedang stay tune bersama RSP-FM, Anda bisa melihat live streaming kami melalui Facebook Suara Pacitan dan juga YouTube Suara Pacitan. Untuk Mitra Setia yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kami atau melihat siaran kami, bisa menanyakan terkait dengan isu yang kita angkat pagi hari ini melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 081-335-335-444 atau juga bisa melalui telepon di 883427. Pagi hari ini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Pacitan, Ibu Ana Sariasih. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Ana. Halo, Bu Ana. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Anji. Selamat wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ana? Halo. Mbak Anji. Halo. Baik. Alhamdulillah. Senang sekali akhirnya ngobrol kembali nih, Bu. Iya. Baik Bu Ana, pagi hari ini kita akan membahas tentang kerja keras APBN untuk rakyat. Dan juga pagi hari ini kita siaran live streaming melalui Facebook juga melalui YouTube Suara Pacitan. Jadi sekali lagi untuk Mitra Setia yang ada di rumah, barangkali ingin menanyakan suatu hal atau topik yang sedang kita bahas, bisa melalui SMS ataupun juga WhatsApp dan telepon di 883427. Bu Ana, hari ini kita membahas APBN. Sebenarnya apa sih Bu makna dari APBN sendiri? Kok selama ini sering-sering disebut begitu? Iya, Mbak. Jadi selama ini sering ya APBN gitu ya. Nah, APBN itu apa gitu ya? Jadi APBN itu sebenarnya adalah negara. Ini sesuai dengan pasal. Hang up. Recording in progress. Oke, nampaknya home kita terputus. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini APBN itu mempunyai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Enggak 100% salah juga APBN-nya ya bolak-balik ke APBN. Tapi kita perlu tahu gitu ya. Itu sebenarnya perjuangan APBN untuk di dalam mungkin saya ajak teman semua itu untuk sedikit ya seperti apa pengelolaan negara itu gitu loh, pengelolaan itu diatur di dalam satu paket undang-undang yang terdiri dari negara sendiri, kemudian juga undang-undang perbendaharaan negara, ini Undang-Undang 1 tahun 2004, dan juga undang-undang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Karena pelaksanaan Recording in progress. Pelaksanaan APBD di dalam Undang Keuangan Negara 17 tersebut. Nah, jika Undang-Undang Keuangan Negara itu
yang itu sebenarnya tadi satu paket. Nah, di dalam D1 Undang-Undang 17 itu hakikatnya adalah mengatur hubungan antar lembaga legislatif, DPR. Hang up. Recording in progress. Bagian yaitu itu sebagai Chief Operation Officer itu mempunyai kewenangan administrasi dan dia bertanggung jawab ya atas apa yang menjadi. Kemudian bisa ada bendahara umum negara, selama ini dengan pengelolaan fiskalis officer itu karena pemisahan yang jelas antara operasi dan dengan kementerian maupun lembaga itu di kami NKP di daerah di sisi lain bendahara dan sebagainya. Oke. Iya Bu Ana, APBN tahun ini sebenarnya masih fokus pada penanganan COVID atau juga bidang-bidang lain sih Bu? Kan saat ini COVID juga masih nih di Indonesia. Iya. Iya. APBN tahun ini masih fokus pada penanganan ekonomi, Recording in progress. Baik, nampaknya perbincangan kita terputus dengan Bu Ana Sari Asih. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Sampai saat ini, masyarakat masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Ada pesan khusus yang disampaikan Irjen Polisi Niko Afinta, Kapolda Jatim. Saya kira wani kabeh lek dikongkon nglanggar wani, tapi lebih baik saiki wani dalam arti kata wani melaksanakan aturan. Jadi bondo nekat dalam melaksanakan aturan, sebisa mungkin melaksanakan aturan. Boneknya di situ. Saya bonek dalam melaksanakan aturan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Wis akeh rek sing mati rek gara-gara COVID itu bujukan iki. Kita tidak apa-apa, tapi orang tua, orang-orang yang punya penyakit komorbid yang bawaan itu bahaya. Jadi diri kita itu bisa membahayakan orang lain dengan boneknya kita. Ingat, ini penyakit yang tidak kelihatan, tidak ada rasane, tidak ada ambune, yang ada tahu-tahu di loro. Jadi itu pesan saya supaya kita semua saling menjaga. Disampaikan Kepolisian Daerah Jawa Timur didukung Suara Pacitan FM. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat menerangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Yang harus dilakukan kalau kita menjalani isolasi mandiri? Tinggal di rumah, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak dari anggota keluarga lain. Selalu memakai masker dan segera ganti apabila basah atau kotor. Rutin
mengukur suhu tubuh dan observasi gejala batuk atau kesulitan bernapas. Hindari berbagai peralatan makan dan perlengkapan mandi. Terapkan perilaku hidup sehat. Upayakan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Hubungi fasilitas kesehatan bila sakit memburuk. Disiplin lakukan isolasi mandiri. Yakinlah, kita bisa lawan corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Mitra setia, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Kita sudah terhubung kembali bersama Bu Ana Sariasih, Kepala KPPN Kabupaten Pacitan. Bu Ana. Iya, Mbak Enji. Terhubung kembali, Bu Ana. Iya. Ya. Baik, tadi saya ulangi lagi. Sekarang ya, Mbak. Iya, Bu Ana. Jadi terkendala, jadi mau gak mau kita harus virtual begitu. Yeah. Baik Bu Ana, saya ulangi lagi pertanyaan kedua saya tadi mengenai APBN nih Bu Ana. Apakah di tahun 2021 ini APBN ini masih terfokus pada penanganan COVID-19, apa juga memfokuskan diri untuk hal-hal yang lain selain COVID-19? Iya, iya. Ya Mbak Anji, kan ya bahwa ini bakal untuk mencapai itu tujuan mencegah kondisi COVID ini, di kondisi COVID dan ya baik diri kehidupan juga karena kan ini terus dapat kalau meningkatkan kesejahteraan kan terus yang kena terus berkali tidak itu memang datangkan bahwa ada maksudnya turun angkanya jadi jumlah PPN ini ini penanganan hang up. Oke. Kalau untuk KPPN sendiri saat ini Bu, kedudukan untuk dalam pengelolaan keuangan negara seperti apa Bu Ana? Baik, Bu Ana dilanjut. Halo, Bu Ana. Halo, Bu Ana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSI KMH Kapolres Pacitan menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Menggunakan masker itu pun tidak hanya menggunakan masker saja. Apabila sedang berbicara, masker tolong tidak diturun-turunkan. Gunakan dengan baik. Dan ketika ingin memegang mata, hidung, mulut, tolong pastikan tangan Anda tercuci dengan bersih atau terkena sanitizer. Ini semua adalah bagian upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat menerangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan Mitrasnya, kita kembali lagi masih bersama dengan Bu Ana Saryasi. Halo Bu Ana. Halo Mbak Ije. Ya begini nih Bu Ana, kalau kita masih di pandemi COVID-19 ya agak susah nih. Iya. Oke, kembali lagi saya bertanya Bu, mohon maaf tadi untuk bagaimana sih kedudukan KPPN saat ini dalam pengelolaan keuangan negara? Ya, jadi KPPN ini merupakan kantor vertikal dari Dijen Perbendaraan yang merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara ini dipisahkan di mana ada dua pemisahan kewenangan ya, dan Menteri Keuangan itu selaku bendara umum negara. Nah, kami KPPN itu merupakan wakil bendara umum negara di daerah itu. Dan kami mempunyai visi, sehingga visi kami juga mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola perbendaraan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Nah, itu Mbak Angie. Iya, makanya ini mungkin banyak bertanya-tanya nih, kenapa setiap kali dialog dengan KPPN ini hubungannya dengan anggaran, keuangan. KPPN ini sebenarnya siapa, begitu kan ya? Iya, betul. Iya, ternyata ini adalah wakilnya. Hanya belanja, Mbak Angie. Kami itu sebenarnya ada beberapa visi ya, mewujudkan pengelolaan kas gitu ya, yang prudent, efisien, optimal. Ini juga merupakan misi kami. Kemudian yang sering kita siarkan dalam siaran ini adalah mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Nah, selain itu juga kami ini mempunyai tujuan juga untuk mewujudkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, handal, dan tepat waktu. Jadi laporan keuangan itu nggak hanya laporan keuangan pemerintah pusat, Mbak Enji, tapi bagaimana nanti di perbendaraan ini menjadikan laporan keuangan baik itu dari KL, APBN, ataupun dari APBD, termasuk juga dari dana desa. Ini dijadikan satu menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Selain itu juga mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, dan kemudian mewujudkan layanan dan tata kelola badan layanan umum yang inovatif dan modern. Tapi ini karena di Pacitan juga nggak ada ya, jadi hampir nggak disinggung. Betul, jadi tidak pernah tersenggol ya Bu ya. Sistem
teknologi informasi. Ini termasuk misi kami sebenarnya, tapi lebih banyak ke kinerja pelaksanaan anggaran ya. Iya, makanya setiap kali sangat penting kinerja. Betul, Bu Ana. Oke, kemudian ini bagaimana sih Bu sebenarnya konsep kebijakan pengelolaan keuangan publik kontemporer di Indonesia saat ini khususnya? Ya. Jadi keuangan negara, pengelolaan keuangan publik kontemporer di Indonesia ini saat ini kalau di pemerintah pusat di KL itu ada namanya keuangan negara ini, secara konsepsinya didasarkan pada Undang-Undang 17 itu wujudnya APBN. Nah, APBN ini saat ini volumenya cukup besar Mbak Enji, yaitu sekitar 2.750 triliun. Nah, kemudian di dalam APBN itu ada juga bagian dari di daerah itu dilaksanakan dengan APBD, di mana salah satu sumber APBD itu juga transfer dari APBN. Ya, salah satu pendapatan dari APBD itu merupakan transfer dari APBN. Kemudian dana desa, di desa itu dilaksanakan dengan adanya APBD, yaitu untuk di sana ada dana desa maupun keuangan desa. Nah, ini jadi konsepsinya itu berjenjang seperti itu, Mbak. Jadi ada di pusat, kemudian di daerah dilaksanakan APBD, dan kemudian APBD. Oke, jadi sebenarnya ini dari atas mengerucut hingga ke desa ya, Bu ya. Kemudian saat ini gambaran APBN dan belanjanya bagaimana, Bu? APBN tadi saya sampaikan ya, belanja itu 2.750 triliun. Pendapatan kita sebenarnya memang saat ini lagi susah, baru mencapai 1.743,6 triliun. Nah, di sini transfer ke daerah itu ada 795,5 triliun, sedangkan belanja pemerintah pusat itu 1.954 triliun. Tapi ini tidak belanja pemerintah pusat itu juga ditujukan ke ujungnya ke daerah-daerah juga, Mbak Enji. Misalnya ya, ada nanti program Keluarga Harapan. Siapa sih penerimanya? Penerimanya juga masyarakat di daerah. Sebenarnya masyarakat daerah, desa, kota itu sebenarnya menjadi dari beberapa anggaran belanja tadi. Jadi dengan demikian ada defisit ya, itu sebesar 1.006,4 triliun, Mbak Enji. Oke, cukup banyak ya, Bu. Ini banyak sekali malah. Itu sampai ke desa-desa itu juga berupa Keluarga Harapan atau PKH seperti itu ya, Bu Ana ya? Ya. Oke, untuk sebenarnya bagaimana sih, Bu, APBN ini bekerja hingga sampai ke rakyat seperti tadi APBN sampai ke PKH dan juga mungkin program-program lainnya yang hingga sampai ke akar-akarnya, sampai ke masyarakat yang sesungguhnya membutuhkan atau juga disampaikan kepada masyarakat itu seperti apa prosesnya? Ya, jadi bagaimana APBN bekerja tadi ya, jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa APBN itu adalah dalam rangka mencapai tujuan masyarakat ya, masyarakat yang sejahtera tadi ya, adil, dan sebenarnya tidak cukup hanya sejahtera juga, tapi harus juga adil dan berkesinambungan kan, Mbak Enji. Iya, artinya betul. Yang kemarin sejahtera sekarang pun harus berupaya supaya tetap sejahtera. Nah, di dalam perjalanannya, di dalam kurun waktu berjalan, kita ketahui bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat kesejahteraan itu ya, salah satu contohnya sekarang COVID ya, kalau kemarin mungkin perubahan iklim dan sebagainya, sekarang ini COVID-19. Betul. Dimana dengan COVID-19 itu banyak aktivitas masyarakat yang terganggu ya, perekonomian terganggu, kenaikan pengangguran, yang biasa berjualan tidak berjualan. Nah, maka APBN harus bekerja untuk mengcounter kondisi itu. Ya, paling tidak berupaya untuk tidak mencegah supaya kesejahteraan itu terus merosot gitu ya. Iya, syukur-syukur bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, maka itu dalam APBN ini disusun anggaran-anggaran itu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ini di kondisi saat ini, di mana APBN itu merupakan satu-satunya penggerak perekonomian, maka dia harus menjadi countercycle untuk kondisi perekonomian yang saat ini terjadi ini, Mbak Enji.
Baik. Ini nanti terlihat di dalam pengalokasiannya. Baik Bu Ana, untuk jeda sebentar kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini sudah ada pesan melalui WhatsApp dari Pak Rosikin di Pringkuku. Assalamualaikum, selamat pagi. Terkait BPUM atau BLT UMKM, saya ingin bertanya, apakah penerima bantuan tahun sebelumnya bisa mendapatkan lagi di tahun 2021? Enggak, Bu Ana. Ya. Jadi terkait BPUM ini, Mbak Enji, ini sebenarnya bisa ya, yang kemarin mendapat BPUM, ini saat ini bisa mendapat sepanjang memang kemarin betul-betul berhak menerima ya, karena dalam pelaksanaan kemarin ada yang sudah menerima, tapi ternyata diverifikasi tadi ya, ada verifikasi ternyata tidak berhak, maka dan tidak memenuhi syarat itu tidak bisa diberikan. Ya? Tapi pada intinya karena tadi juga menjaga kesinambungan juga untuk meningkatkan kesejahteraan, maka yang kemarin dapat sekarang pun bisa. Nah ini mungkin persyaratannya ya, diantaranya itu WNI, kemudian memiliki KTP, kemudian memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya, terus bukan ASN, bukan anggota TNI, Polri, kemudian juga pegawai BUMN, BUMD, dan juga tidak sedang menerima KUR, di antara persyaratannya Mbak Enji. Iya, jadi jangan sampai double ya Bu ya. Jadi kalau sudah menerima betul. Ini jangan menerima yang lain begitu. Juga udah dapat subsidi. Nah, begitu. Oke, cukup menarik sekali ini, mungkin juga karena di Covid ini sering kita dengar BLT dan lain sebagainya, maka mungkin masyarakat juga pengen tahu sebenarnya data-data itu nanti bisa menerima lagi atau tidak. Namun ternyata kalau memang tidak berhak untuk menerima, tidak dilanjutkan. Seperti itu ya Bu Ana ya? Iya. Ya. Kemudian upaya pemerintah untuk memastikan Ibu APBN ini sebenarnya langsung tersalur atau berjalan dengan lancar ini seperti apa Bu mekanismenya? Ya. Jadi mungkin sebelum memastikan ya, itu mungkin saya sampaikan dulu Mbak. Di dalam APBN 2021 ini tadi kan sekitar 2.075 triliun, itu terdapat program pemulihan ekonomi sebesar 693,4 triliun, itu dengan rincian yaitu untuk penanganan kesehatan ini untuk penanganan kesehatan dan pencegahan COVID-19 ini ada 170 triliun, diantaranya untuk vaksinasi, untuk pengobatan diagnostik, kemudian juga untuk belanja penanganan COVID, kemudian TKDD ya, ini yang tadi ditransfer daerah itu juga harus untuk penanganan COVID juga, dan juga insentif perpajakan. Jadi untuk pembelian alat-alat itu juga ada insentif perpajakan. Kemudian selain itu juga ada perlindungan sosial tadi, Mbak. Jadi perlindungan sosial ini adalah untuk mencegah supaya tidak terperosok lagi ke dalam kemiskinan di dalam. Ini untuk menahan kemiskinan itu ada program Keluarga Harapan, semuanya 141 triliun, antaranya PPH, kemudian ada sembako, bansos tunai, termasuk prakerja, diskon listrik, BLT dana desa, ini yang sekarang ini juga ada ya, di Pacitan ini juga cukup besar. Kemudian juga subsidi internet dan juga lainnya. Kemudian ada dukungan UMKM, itu tadi yang saya sampaikan, KUR itu saat ini dapat subsidi ya. Kalau KUR di posisi biasa itu 6% Mbak bunganya. Nah pada tahun kemarin itu disubsidi jadi 0%. Nah saat ini disubsidinya cukup 3% dikurangi ya, sama dengan BPUM tadi, yang kalau tahun lalu 2,4, maka tahun ini 1,2. Ini dukungan UMKM juga banyak ya, termasuk penyampaian rekonstruksi kredit gitu ya. Jadi ada penempatan dana di bank supaya
direstrukturisasi kredit-kredit yang oleh masyarakat. Nah ini jadi bukan semata-mata banknya yang banknya baik ya, yang harusnya nyicil sekarang boleh nggak nyicil. Iya. Itu karena ada uang APBN yang ditaruh di bank gitu ya. Nah. Jadi ini termasuk kerja keras APBN yang APBN mungkin masyarakat nggak tahu. Iya gitu betul Bu Ana. Nggak mau bang kalau misalnya langsung menunda. Oh iya gitu, nggak usah nyicil gitu. Mungkin nggak mau, tapi karena ada APBN yang ditaruh di sana, maka mereka mau gitu. Kemudian juga insentif usaha tadi ya, BPUM termasuk itu. Kemudian juga, nah ini termasuk dorongan konsumsi masyarakat Mbak. Iya, Dan Bu Ana. juga peningkatan daya beli pegawai maupun karyawan. Itu diantaranya kalau daya dorong dorongan konsumsi masyarakat, misalnya kemarin ada pembebasan pajak barang mewah untuk mobil dan sebagainya. Kemudian untuk daya beli pegawai ya termasuk kemarin gaji 13 dan sebagainya, THR gitu. Itu Mbak. Jadi, nah upayanya apa? Ini upayanya tentu saja dengan alokasi yang sudah sedemikian rupa itu. Bahkan alokasi ini maksudnya alokasi ini sudah merupakan perbaikan dari alokasi awal Mbak. Karena melihat kondisi, maka ada yang ditambah dan sebagainya. Nah, tentu saja pemerintah memastikan supaya alokasi yang sudah ada di APBN itu bisa terrealisasi dengan baik dan juga bisa segera direalisasikan. Jadi tidak nunggu akhir tahun gitu ya. Sekarang untuk memperbaiki pola penyerapan saja itu sudah effortnya sudah cukup lumayan Mbak Enji ya. Yang biasa mungkin karena anggaran ini kan ada di KLKL, ada di satuan kerja ya, maka Kementerian Keuangan menggerakkan, ayo sekarang ini dipercepat supaya terlebih perlindungan sosial itu bisa segera cair, bantuan usaha dan sebagainya. Itu dipastikan, bahkan kalau kami ini berharap kalau biasanya tahun biasa itu target hanya 40%, kami mentargetkan minimal 50% untuk penyerapan gitu. Nah itu jadi memastikan itu, mendorong itu. Kemudian yang lain ya mengevaluasi juga ya, selain juga menyelaraskan pemerintah Indonesia ini juga menyelaraskan aturan-aturan supaya bisa mendukung ke pemulihan ekonomi tadi. Misalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ada Undang-Undang Cipta Kerja maka terjadi perubahan kriteria ya untuk mikro kecil, usaha mikro kecil gitu. Nah peruntukan di APBN pun mengikuti. Jadi kalau yang semula itu misalnya mikro itu di sana untuk omset sampai dengan 300 juta, aset 1M. Nah sekarang ini di undang-undang baru asetnya 50 juta, sekarang aset untuk mikro itu sampai dengan 1M, kemudian omsetnya bisa sampai 2M. Jadi lebih banyak mendorong ke mikro gitu ya. Demikian juga ke kecil ini juga dilebarkan. Kalau dulu itu sampai dengan 2,5M gitu, sekarang ini omsetnya untuk omset yang usaha UMKM yang usahanya sampai dengan di atas 2M sampai dengan 15. Jadi dia itu lebih memperluas peluang untuk mikro maupun kecil itu mendapatkan pekerjaan dari APBN tadi gitu Mbak Enji. Iya, ternyata juga benar-benar kerja keras dari APBN ini luar biasa ya Bu sebenarnya untuk masyarakat. Barangkali juga masyarakat yang di rumah, wah ternyata soal bank, soal itu dari APBN bukan banknya yang baik ya. Iya. Taunya dari banknya, waduh baik sekali nih ya. Nggak taunya kalau benar-benar ini kerja keras APBN untuk juga merealisasikan dan juga untuk penanganan COVID-19 ini sangat luar biasa dampaknya sehingga semuanya harus segera dipulihkan. Oke, kemudian termasuk kerja keras ini Mbak Enji. Iya, Bu Ana. Tadi kan saya sampaikan bahwa belanjanya begitu besar dan kita ditutup dengan pembiayaan utang ya. Termasuk kerja keras itu adalah bagaimana mendapatkan utang itu dengan yang optimal, artinya yang misalnya bunganya tidak begitu besar, kemudian juga jangka pengembaliannya, termasuk tadi mengelola kasnya supaya begitu dapat pinjaman itu segera digunakan, karena kalau nggak digunakan toh kita tetap bayar juga. Iya betul. Nah, itu jadi banyak sisi gitu ya. Selain tadi yang
dengan target yang hanya 1.000 sekian tadi pun itu juga agak sulit untuk mendapatkan pendapatan karena kita kan ngalir nih. Pendapatannya belum, tentu ini saat ini baru dihimpun, tapi di satu sisi juga belanja segerakan gitu. Nah, ini juga satu kerja keras di semua pihak gitu. Baik, kemudian untuk KPPN ini Bu, dalam mendorong KL untuk merealisasikan belanja agar bantuan dan hasil pembangunan di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Pacitan sendiri segera dinikmati oleh masyarakat gimana Bu? Ya, jadi kami ini lingkupnya tentu saja di Pacitan ya Mbak Enji ya. Makanya kami dorong supaya Satker ini segera untuk bisa merealisasikan belanjanya. Karena walaupun belanjanya itu tidak langsung untuk pemulihan ekonomi, tapi dengan adanya APBN tersebut, maka akan terjadi perputaran uang sehingga dia ada manfaatnya pada masyarakat, ada perputaran tadi. Nah, kami mendorong dan menghimbau supaya satker-satker ini bisa segera realisasikan dan melaksanakan belanjanya di atas 50% untuk semester ini. Kemudian juga kami berupaya untuk meningkatkan kemampuan dari pengelola keuangan, baik itu PPK, PPSPM maupun fungsional lainnya, dan bendahara ini termasuk kita akan siap untuk membantu apabila diperlukan, khususnya juga untuk yang baru ya, petugas baru maupun satker yang baru. Demikian juga mendorong penggunaan KKP, kartu kredit pemerintah maupun marketplace. Karena apa? Karena marketplace ini memberikan peluang yang lebih besar kepada UMKM, bahkan ke UMKM yang mungkin ada di sini gitu ya, di sini yang kita kenal baik, maka kita masukkan di dalam data marketplace supaya satker lain bisa belanja di sana dan kemudian akan terjadi perputaran perekonomian. Juga persiapan untuk penggunaan sakti dan juga monef DAK fisik maupun DD dan ultramikro. Termasuk juga kita ini kemarin bersama dengan Pemda juga berkoordinasi ya untuk penyaluran KUR dan juga banpres gitu ya. Baik, kita jeda untuk pertanyaan berikutnya. Ini Bu Ana dari Mas Dika Mahendra dari Pucang Sewu. Bagaimana jika domisili usaha berbeda dengan tempat tinggal penerima bantuan? Apakah ada nomor yang dihubungi atau website yang dapat diakses jika pelaku usaha ingin konsultasi seputar BLT UMKM? Ini masih seputar bantuan, Bu Ana. Jika domisili usaha, berbeda. Ya, baik. Jadi kalau untuk bantuan usaha ya, BPUM ya, ini bisa berkonsultasi ke Dinas Koperasi dan UMKM, Mbak Enji. Kalau untuk KUR, karena bantuan usaha ini juga banyak, untuk KUR ini bisa ke bank penyalur ya. Di sini bank penyalurnya ada BRI, Mandiri, kemudian juga ada BNI, itu bisa ke sana. Untuk mikro ini mungkin lebih banyak ke BRI. Nah, sebenarnya selain itu juga ada ultra mikro, ini juga disubsidi juga bunganya gitu ya. Nah, ini bisa ke Mekar. Jadi kalau usahanya itu sangat kecil, Mbak, sangat kecil, ini mungkin bisa ke Mekar atau Komida, itu bisa. Di sana malah kalau Mekar atau Komida itu berkelompok dan tidak ada agunan. Kemudian juga bisa ke BRI itu ada juga yang mikro juga. Nah, sekarang ini di beberapa waktu lalu ya, beberapa minggu yang lalu, ini untuk kriteria mikro, ini juga di pinjaman ini juga mengikuti aturan sehingga sekarang sampai dengan 100 juta itu seharusnya tidak menggunakan agunan gitu. Oke, sepertinya kita sudah pernah membahas di pertemuan keberapa ya Bu ya untuk Komida ya. Sebelumnya sudah ya. Oke, kembali ke APBN untuk tahun 2021 ini pencapaian hasil kerjanya seperti apa Bu Ana? Ya, kalau bicara APBN secara
nasional ya, secara nasional ini untuk program PEN sampai dengan 11 Juni 2021 ini sudah mencapai 30,92%. Nah, BPUM sendiri ini kemarin sudah tersalurkan 11,76 triliun, jadi dengan penerima 9,8 juta penerima, Mbak Enci. Kemudian kesehatan ini sudah ada realisasi 24,10 triliun. Klaster perlindungan sosial ini sudah 43,19%, yaitu 64,04 triliun. Sedangkan untuk program prioritas ini sebesar 29,02%, yaitu 7,10 triliun. Ini yang di yang di APBN-nya untuk pemulihan gitu ya. Nah, ini juga realisasi KUR juga cukup besar, yaitu 102,71 triliun. Kemudian untuk realisasi UMI itu realisasinya ada PNM itu ada 24 triliun dengan debitur sekitar 3.387.014 orang. Kemudian Pegadaian 1,5 triliun dengan debitur 299.201, di kelas koperasi ini sudah 8 triliun, debitur 144.021 orang yang tingkat nasional, Mbak. Sedangkan kalau untuk melihat dari sisi pertumbuhan sendiri, ini semester kemarin itu sudah mencapai minus 0,74 ya pertumbuhannya. Ini jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Ini triwulan 2020 ini minus 5,32 gitu ya. Jadi itu ada perbaikan lah yang cukup bagus di pergerakan aktivitas perekonomian. Baik. Ini ada pengirim pesan lagi, Bu, dari Sekar Pangesti di Sirnoboyo ya. Terima kasih atas pesannya. Pertanyaannya, bagaimana mengajukan BPUM 2021? Apakah ada syarat khusus yang berbeda dari BPUM tahun sebelumnya? Tadi sudah disenggol ya, Bu ya, untuk syarat-syaratnya. Sudah dijawab ya? Iya, sudah dijawab. Tadi diantaranya NIK sesuai KTP, kemudian juga KK, nama lengkap, alamat usaha. Yang terpenting ini mempunyai usaha ya, Bu ya. Jadi tidak hanya untuk hanya untuk usaha abal-abal, tapi ini untuk usaha yang sesungguhnya. Jadi jangan disalahgunakan juga. Kemudian juga bidang usahanya apa, kemudian juga nanti ini agar semuanya real, jadi harus sesuai dengan kenyataannya. Begitu ya untuk Mbak Sekar Pangesti di Sirnoboyo. Terima kasih atas pesannya. Dan juga terakhir ini Bu Ana, karena tidak terasa juga sudah pukul 9:50. Jadi untuk closing closing statement dari Bu Ana Sariasih terkait dengan topik kita pagi hari ini, monggo. Ya. Jadi ini tadi agak terputus. Ya Mbak, gimana terputus Mbak? Gimana? Halo. Iya Bu Ana, closing statement untuk gimana Mbak? Hari ini Bu Ana, topik kita hari ini. Closing statement, ya. Jadi pemerintah itu saat ini sudah sangat serius dan fokus untuk penanganan COVID-19. Kemudian juga melakukan upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dan juga pemulihan ekonomi. APBN masih berperan sentral dalam membantu kelompok yang tidak mampu, kemudian juga membantu UMKM dan dunia usaha agar bisa bangkit dari dan pulih dari pandemi. Kemudian berbagai program telah diakselerasi penyalurannya agar uang yang dari rakyat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat pula. Kemudian Kanwil dan KPPN juga terus mendorong untuk KL segera merelasikan belanjanya
dan agar bantuan serta hasil-hasil pembangunan agar segera bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu juga KPPN maupun Kanwil ini melakukan monitoring evaluasi pada beberapa program untuk mengawal pelaksanaannya. Jadi itu Mbak Enci, bagaimana kerja keras APBN di tahun ini ya untuk menahan supaya kesejahteraan tidak terus turun. Ya mudah-mudahan bisa bertahan, syukur-syukur bisa naik. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kita untuk mitra setia Radio Suara Pacitan yang saat ini juga mendengarkan ini sebagai wacana, bukan wacana ya, sebagai aksi nyata untuk penanganan COVID-19. Jadi semua harus menyadari bahwa sebenarnya kita harus bekerja sama. Jadi untuk yang ada di rumah juga jangan lupa protokol kesehatannya agar ini semua juga cepat berlalu ya Bu Ana ya. Iya betul. Bahkan sekarang jadi 6 loh Mbak. Iya Bu Ana. 6 sekarang katanya. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, mengurangi bepergian. Satu lagi katanya harus menghindari atau mengurangi makan bersama-sama. Wah itu betul Bu Ana. Makanya sekarang ini serba virtual begitu. Iya. Baik Bu Ana. Boleh beli ya Mbak ya. Iya. Walaupun nggak makan bersama tapi bisa. Iya, terima kasih Bu Ana sekali lagi untuk dialog kita pagi hari ini karena sebentar lagi kita juga akan mengikuti rapat paripurna langsung dari gedung DPRD Kabupaten Pacitan. Selagi terima kasih untuk dialog kita dan untuk mitra setia, barangkali masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan untuk langsung aja mengirimkan pesan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 081335335444. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Ana dan juga mitra setia dari Jalan Veteran 15A Pacitan. Saatnya Enci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita. Virus corona